menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun, sosial, ekonomi, politik, penyiaran, kesehatan, dan lain sebagainya. Pemirsa, kami juga senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Seperti tema bahasan kita pada malam hari ini, membangun penyiaran Kalteng. Tentu saja, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio kami bersama dengan yang pertama saya perkenalkan dulu, Bapak Ming Apriyadi, SH, Wakil Ketua KPID Kalteng. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar, narai kabar? Malam, kabar baik. Sehat? Salam sehat selalu. Oke. Kemudian dengan Bapak Rai Tiup SPD, Koordinator Bidang PS2P, Pengelolaan Sistem Struktur Penyiaran. Kita sapa dulu, selamat malam Pak. Selamat malam. Saya sapa dengan Pak Rai, apa Pak Tiup? Pak Rai lah. Pak Rai. Kalau Pak Tiup nanti dikira malam Pak. Jadi saya panggil Pak Rai ya. Oke. Pemirsa, malam hari ini kita ingin berbincang-bincang seperti apa penyiaran kita saat ini. Kemudian, bagaimana peran dari KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, terhadap pertama TV kabel atau TV berlangganan, kemudian LPP, kemudian swasta, dan TV berjaringan serta radio. Nah, pemirsa, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita langsung saja berbincang dengan Wakil Ketua KPID dengan Pak Ming pada malam hari ini. Apa sih yang menjadi tugas dan fungsi dari KPID sendiri? Apakah hanya ngurusin penyiaran? Nah, langsung saja. Bagaimana Pak Ming? Kita sosialisasikan dulu KPID itu apa sih? Nanti orang salah dikira KPD, Pak. Nah, oke, silakan. Ya, baik Olib dan pemirsa dimanapun berada, berkaitan dengan Komisi Penyiaran di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan sebelum kita mengupas berkaitan dengan tupoksi dari KPID Kalimantan Tengah, saya bersama seluruh komisioner KPID Kalimantan Tengah, dan ini mumpung masih dalam suasana yang masih hangat, yaitu selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 yang jatuh pada tanggal 1 April. Di Surakarta kemarin ya Pak? Namun kita berharap itulah gambaran dari penyiaran kita, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah yang sangat besar, dan itu menjadi pekerjaan rumah juga bagi KPID Kalimantan Tengah berkaitan dengan pemerataan informasi yang harus didapatkan oleh masyarakat melalui penyiaran baik televisi maupun radio. Berkaitan dengan apa yang tadi diutarakan bahwa apa saja sih fungsi dari KPID, ya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, bahwa KPI dan KPID merupakan wakil dari masyarakat yang mewakili masyarakat berkaitan dengan hal-hal penyiaran. Dan memang KPI dan KPID juga yang memiliki kewenangan yang berkaitan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran baik televisi maupun radio, khususnya juga di wilayah provinsi Kalimantan. Oke, Pak Ming, kebanyakan masyarakat di luar sana lebih familiar kalau KPID itu yang diurusnya televisi. Padahal tadi Bapak kan juga mengatakan ada radio, kemudian kita tahu juga ada TV berlangganan. Itu seperti apa Pak? Iya, sebagaimana regulasi ya berkaitan dengan undang-undang penyiaran itu, bahwa di Indonesia ini ada dikenal dengan istilah lembaga penyiaran swasta, kemudian lembaga penyiaran berlangganan, kemudian ada lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran publik lokal. Nah, ini dalam 4 kategori ini, kalau lembaga penyiaran swasta itu TV dan radio sama saja, yang swasta gitu, yang dibentuk oleh para pengusaha yang memang bergelut dalam bidang usahanya di penyiaran baik televisi maupun radio. Kemudian
nanti ada lembaga penyiaran berlangganan. Sebenarnya ini pun ada dua bentuk juga sebenarnya lembaga penyiaran berlangganan, yaitu satelit dan lembaga penyiaran berlangganan yang sudah umum di masyarakat, yaitu yang TV kabel. Dan itu memang sudah hampir merata tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Hanya saja masih ada beberapa lembaga penyiaran yang memang masih belum proses legalitas atau izin penyelenggaraan penyiaran. Nah, namun KPD Kalimantan Tengah ya memang dalam arah kebijakan itu berkaitan dengan legalitas penyiaran di daerah ini, bahwa kita akui juga bahwa sekitar 80% yang memang daerah kita adalah luas dan memang masih blank spot terhadap penyiaran dari baik TV maupun radio. Nah, itu tadi ada beberapa pekerjaan juga, pekerjaan rumah juga yang memang masih belum kita terselesaikan. Misalnya contoh di 2 kabupaten, Ulemas dan Kabupaten Lombisang. Namun ya mereka, kalau dari lembaga penyiaran yang TV kabelnya memang mereka ada niat gitu kan, walaupun kita tahu bahwa proses perizinan tidak seperti dulu. Kalau sekarang sudah lebih mudah karena bisa dilakukan secara online. Kalau dulu memerlukan waktu lama, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, sekarang proses perizinan itu dapat dilakukan secara online dan sangat cepat lah, belum waktu atau temponya. Atau itu mungkin Pak yang belum tersosialisasikan secara masif. Jadi mungkin teman-teman mungkin ini dari persepsi saya saja, atau mungkin karena mereka berpikir masih seperti dulu, kalau ngurus izin itu agak-agak birokrasi kompleks mungkin Pak, atau seperti apa yang teman-teman temui di lapangan? Ya, memang regulasinya sudah cukup jelas gitu, bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa sekarang untuk proses perizinan itu sudah dipangkas baik segi waktu maupun persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi yang memang harus disiapkan oleh para peminat, begitu, peminat dari bidang usaha penyiaran ini. Dan sekarang ya memang sudah dimudahkan. Ya mungkin karena minimnya pengetahuan, dan kami akui juga memang minimnya sosialisasi juga, karena ya saat ini apalagi ya berkaitan dengan pandemi, kita kan memang jarang gitu kan melakukan kunjungan ke daerah. Atau persepsi orang bisa seperti ini, kalau KPID, Komisi Penyiaran Daerah itu dia bergeraknya paling banyak untuk melihat konten isi saja. Yang menjadi bola liar kan seperti itu. Oh, KPID tugasnya ngeprint nih, jadi wasit nih, jadi juri kalau misalnya ada konten-konten yang tidak berkenan. Yang lainnya, tupoksi yang lain padahal banyak, seperti Bapak jabarkan tadi, mungkin itu kurang tersosialisasikan secara masif. Iya, memang yang berkaitan dengan fungsi utama atau tugas utama dari Komisi Penyiaran di daerah ini kan pengawasan. Namun ada beberapa hal lain, hal teknis juga memang berkaitan dengan proses perizinan, yang mungkin nanti lebih detail juga disampaikan oleh Pak Rai, yaitu KPI tetap dilibatkan gitu dalam hal teknis, karena satu lembaga penyiaran jika dia ingin memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran atau EPP-nya, ya memang salah satu persyaratan administrasi utama yang harus dikantongi adalah rekomendasi kelayakan RKPP namanya, rekomendasi kelayakan penyiaran, penyelenggaraan penyiaran itu. Jadi biar bagaimanapun ya tetap KPD terlibatkan dalam hal teknis untuk proses perizinan. Oke, kalau yang saya beralih ke Pak Rai dulu, Koordinator Bidang PS2P, Pengelolaan Sistem Struktur Penyiaran, bisa dijelaskan Pak? Agak-agak ribet kayaknya nih Pak urusannya kalau yang ini Pak. Ya mungkin disimpulkan di sini malam hari ini Pak. Baik, terima kasih Pak Ulid dan Wakil Ketua Pak Hadi, Pak pemirsa maupun berada. Sangat menarik sekali berbicara tentang membangun penyiaran di Kalimantan Tengah. Terusnya juga sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi bagaimana untuk fungsi KPID. Ya, meskipun sosialisasi ini sudah cukup lumayan lah ya Pak. Lumayan dilakukan semenjak dari 2012 hingga sekarang, ya masih saja
ada beberapa orang yang menanggapi belum sampai secara menyeluruh seperti itu. Ada yang menganggap ini semacam KPD seperti iya. itu soalnya. KPU malah kadang ada yang KPU seperti seperti itu. itu. Padahal kan semua ada aturan yang mendasari semua lembaga-lembaga negara di Komisi Penyiaran ini. Nah, berbicara tentang bagaimana pengelolaan struktur sistem penyiaran di Kalimantan Tengah, itu sekarang semenjak keluarnya Peraturan Menteri nomor 18 tahun 2016 mengenai perizinan berusaha secara elektronik. Ya. Dan itu mulai sejak itu terjadi penyederhanaan proses perizinan seperti itu. Jadi dengan sebuah aplikasi yang dibuat bersama KPI dan pemerintah Kominfo pusat melalui Direktur Penyiaran, bahwa ada aplikasi yang namanya SIMP3, jadi Sistem Informasi Dokumen Penyelenggaraan Proses Perizinan seperti itu. Jadi di sana menginput data semua sehingga keluarnya penerbitan DP tetap. Jadi sangat ringkas sekali sekarang itu dibanding Yang dulu. Dulu itu bisa berapa lama, karena prosesnya juga menumpuk di Kominfo pusat. Pemberkasan itu bisa dari tiap daerah itu bisa mencapai ribuan. Jadi makanya karena antri kita itu bisa mencapai 3 tahun, 4 tahun. Tapi sekarang kan karena semua sudah elektronik, jadi sangat sederhana sekali. Jadi by data semua, by sistem. Oke, Pak Ray, tadi Bapak mengatakan bahwa itu izinnya lama, sampai bertahun-tahun. Nah, kemudian jalan keluar yang diberikan oleh teman-teman dari KPID sendiri seperti apa? Mungkin nanti bisa saling mendukung untuk menjawab. Agar teman-teman ini tetap berusaha sembari menunggu izin yang agak-agak lumayan long time ini. Baik, mungkin nanti ditambahkan oleh Ketua. Kalau di dalam peraturan-peraturan yang kita peroleh hari ini dan kita implementasikan itu, bahwa sambil menunggu itu ya minimal kan ada sebuah namanya pelayanan dasar sebuah ketentuan usaha itu minimal berdasarkan minat. Jadi berangkat dari sebuah minat yang tentunya kemudian nanti akan dipenuhi oleh persyaratan administrasi. Jadi lanjutan seperti itu sambil berjalan ya, artinya kami sebagai pemangku kepentingan itu juga melihat ada sebuah keseriusan lembaga seperti itu. Barangkali itu yang paling penting dulu, yang paling mendasar. Adakah surat rekomen dulu dari teman-teman KPID sehingga teman-teman yang berusaha di bidang penyiaran ini, baik radio maupun televisi, itu pede untuk bekerja, bahwa mereka dikatakan tidak ngawur gitu loh. 3 orang kan suka bilang oh itu ilegal. Nah seperti itu, apakah ada rekomen kemudian atau catatan-catatan bahwa benar ini sudah mengurus izin, kemudian prosesnya sampai di sini sehingga tetap berjalan ini siaran atau lembaga ini bisa menghasilkan, outputnya juga ada tayangan, tetapi mereka aman? Ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa kenapa proses istilahnya proses perizinannya, proses untuk mendapatkan izin penyelenggara penyiaran itu karena ya kalau ya pada tadi disampaikan bahwa karena ada antrian di kementerian kalau itu dulu. Nah sekarang kan sudah dimudahkan bagi teman-teman lembaga penyiaran yang masih belum memiliki izin diberi kesempatan mengakses seperti itu. Ada aplikasi yang sudah memang disiapkan oleh kementerian, oleh pemerintah gitu untuk kemudahan. Kalau dulu seperti apa Pak? Kalau dulu mereka ngantri gini manual karena dia harus berkas yang secara fisik, beberapa rangkap. Nah itu yang harus disiapkan dalam buku ya, tebal buku, tebal buku seperti itu. Namun ya memang kadang-kadang karena kurang pemahaman kawan-kawan juga sebagian gitu ya, bahwa banyak hal-hal yang apa namanya yang mungkin ya kurang bagi bagi
pihak yang menerbitkan perizinannya, persyaratannya memang kadang-kadang bisa. Nah kemudian ada juga yang dalam perjalanannya di badan hukum kawan-kawan itu, karena memang harus berbentuk perseroan kan, PT gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada perubahan perubahan manajemen. Nah itu yang kadang-kadang menjadi kendala. Jadi misalnya tadi mereka membentuk satu konsorsium 4 sampai 5 orang, bahkan ada yang 10 orang. Namun dalam perjalanannya belumlah proses izinnya selesai, ada yang mungkin berubah. Nah itu kan mereka harus meminta melakukan perubahan akta pendirian. Nah biasanya dalam itu kan juga ya pada kadang-kadang bisa memerlukan waktu lama juga. Nah, untuk menunggu ini gimana Pak? Agar teman-teman yang berusaha ini tetap bisa jalan bersiaran, tetapi sembari menunggu izin. Adakah misalnya catatan kecilkah mungkin dalam tanda kutip dari KPID sehingga saya bilang tadi kita bisa tetap berusaha sembari menunggu izin? Baik, Solusinya Pak? jadi kalau seperti yang secara keseluruhan itu, kalau pelayanan tentunya dalam dunia penyiaran dari KPID itu melihat berdasarkan minat dulu. Jadi karena minat itu kan berangkat karena dia minatnya serius mau mendirikan sebuah usaha bergerak di media, dan yang sekarang kan lebih tren itu adalah media online digital seperti itu. Nah jadi hemat kami bahwa ketika ini prosesnya sudah disampaikan secara ketentuan yang ada, yang pertama kan tentunya ini memiliki sebuah badan hukum atau legal standing untuk bagaimana memulai sebuah usaha. Nah yang kedua, dalam bentuk proposal yang diajukan pun tentunya sembari menunggu kalau yang dulu itu ada peluang usaha yang diterbitkan oleh menteri seperti itu. Nanti yang dulu, kalau sekarang masih juga, cuman sekarang kan lebih dimudahkan dalam proses digital ini mengenai multiplexing. Jadi nanti kawan-kawan tinggal bagaimana menyediakan layanan program siaran ketika sewa slot di multiplexing itu. Jadi multiplexing itu di Indonesia itu ada 22 provinsi yang lelang. Yang sebagian yang lainnya itu pembukaan secara langsung yang dikelola oleh TVRI. Kita nanti akan lanjut, kita masuk ke yang namanya pedoman perilaku penyiaran. Kita mungkin ngobrol tentang apa sih yang dimaksud dengan P3, kemudian SPS dan lain sebagainya. Tetapi ditahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit.
mencuci tangan. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Salah satu upaya mencegah tertularnya virus corona COVID-19, biasakan hidup sehat dan bersih. Di antaranya mencuci tangan dengan cara yang benar secara berkala. Tidak perlu takut. Dengan budaya hidup bersih dan sehat, dan senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah kita akan terhindar dari bencana, khususnya virus corona COVID-19. Masyarakat Kalimantan Tengah, mari hidup bersih dan sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita malam hari ini, membangun penyiaran Kalteng. Kita lanjutkan lagi bersama dengan Komisioner KPID Kalteng. Silakan Pak, dilanjut Pak Rai. Tadi kita terhenti sampai di perizinan. Nah, untuk Palangkaraya, untuk Kalteng keseluruhan yang sudah berizin, yang belum berizin, dan belum jadi PR teman-teman. Terima kasih. Jadi lembaga penyiaran di Kalimantan Tengah itu berjumlah ada 69, ditambah satu radio yang baru, lembaga penyiaran publik lokal Batu FM yang dalam proses. Tapi bukan radiologi ya Pak ya? Enggak. Itu langsung ya Pak ya? Oke, itu langsung. Jadi LPP lokal Batu FM tentunya ini bukan menambah data lembaga kita, dan ditambah lagi nanti digitalisasi ini akan bertambah media dan variasi konten-konten yang akan memeriahkan warna dari penyiaran di Kalteng. Kalau Bapak tadi berbicara tentang konten-konten, selama ini yang teman-teman lihat seperti apa konten-konten kita yang baik lokal? Kalau yang swasta nasional kita tahu sendiri sudah dalamnya seperti apa. Yang untuk lokal sendiri Pak, KPID kan punya peran juga, punya tugas memberikan apresiasi ketika ada tayangan-tayangan yang bagus. Kalau saya lihat seperti itu ya, di catatan KPID kemarin memberikan apresiasi kepada tayangan anak-anak, kemudian tayangan hiburan wanita atau apa kalau saya tidak salah. Nah, seperti apa Pak? Ya, menyambung tadi yang disampaikan Pak Rai berkaitan dengan ini hampir kembali ke awal lagi ya, berkaitan dengan apa sih sedikit prestasi. Kalau orang menanyakan apa sih prestasi, kalau dibilang prestasi ya KPID semenjak tahun 2008 dibentuk berdasarkan peraturan gubernur waktu itu, saya lupa nomornya. Semenjak tahun 2008 itu ya telah membantu seperti itu. Jadi lembaga penyiaran baik televisi maupun radio dengan jumlah 69 plus satu radio yang baru tadi disampaikan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran. Nah, itu merupakan catatan tersendiri bagi kita bahwa memang untuk melakukan kegiatan atau penyelenggaraan penyiaran itu memang harus memiliki legalitas, dan ini memang wajib dilaksanakan. Kalau yang memang tidak memiliki izin, yaitu memang ada lembaga yang berkompeten juga untuk melakukan. Kami hanya sebatas melakukan teguran dan
kalau teguran itu tidak diindahkan, memang kami berwenang untuk memberi rekomendasi kepada menteri. Surat cinta kata teman-teman. Iya. Ya, kalau Kalau teguran dari KPID itu surat cinta. Tapi ini surat cintanya mungkin surat putus cinta, karena rekomendasi ini kita akan menerbitkan suatu rekomendasi kepada pemerintah, kepada Menteri Kominfo RI, bahwa lembaga penyiaran yang bersangkutan sudah tidak layak lagi. Silakan saja kalau Pak, ibaratnya negara mencabut hak-haknya untuk bersiaran. Nah itu saja kewenangan kita. Jadi kalau untuk melakukan pencabutan dan lain sebagainya, ada lembaga dari kementerian yang memang berkompeten dalam hal tersebut. Nah kita memang ya sebenarnya kita menyayangkan gitu kalau memang ada lembaga penyiaran yang dianggap ya tidak mempedulikan hal tersebut gitu ya, karena berusaha. Dan kalau kita tahu bahwa penggunaan frekuensi, karena frekuensi adalah sumber daya yang tidak terbatas dan itu dikuasai negara. Nah jadi setiap warga negara yang menggunakan frekuensi memang harus minta izin, memiliki izin dulu. Nah kemudian berkaitan dengan tadi disampaikan berkaitan dengan pengawasan ya. Kalau pengawasan ya memang kita karena luasnya wilayah, memang kita bekerja sama dengan kawan-kawan, terutama juga di pemerintahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di 13 kabupaten kota, bahwa ada dari dinas Kominfo, kita menjalin satu kemitraan dengan kawan-kawan bahwa karena kedudukan KPI yang di provinsi dan provinsi berarti ada 7 normatifnya, ada 7 orang itu, jadi memang sulit karena membawahi 13 kabupaten kota. Jadi Bapak mau katakan bahwa sinergi dengan Kominfo inilah yang menjadi perpanjangan tangan juga termasuk. Iya, tapi ya bukan berarti bahwa kami tidak diam. Saat kami ada hubungan pun kami selalu melakukan sinergitas. Gitu. Nah kemudian berkaitan dengan tadi dari awal yang pernah saya sampaikan tadi berkaitan dengan luas wilayah, kemudian kurang lebih 80% wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini masih black spot siaran TV dan radio. Jadi ditambah lagi bahwa Kalimantan Tengah ini masuk kategori 3T. 3T itu yang terluar, terpencil, terdepan, dan terpencil ini dari aspek telekomunikasi dan informasi. Nah itulah tugas kita sekarang, dan kami pun mendorong seluruh kabupaten, tidak kota ya, seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki lembaga penyiaran sendiri yang dulu dikenal oleh masyarakat dengan istilah RSPD, radio siaran pemerintah daerah. Nah, kalau di bahasa di undang-undang sekarang adalah lembaga penyiaran publik lokal, itu yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Termasuk komunitas? Komunitas beda. Namun untuk Kalimantan Tengah sampai saat ini masih belum ada. Yang mengajukan belum sudah ada, cuma dalam perjalanan yang mungkin karena belum ada yang ini, jadi memang masih belum. Kalau LPPL, lembaga penyiaran publik lokal, sudah ada dimiliki sekitar 6 kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Nah itu harapan kami, karena di situ tidak terjangkau ya siaran dari yang tertua ya, LPP, RRI. Nah disitulah fungsinya ada perannya dari LPPL untuk penyiaran lokal tadi. Kalau tidak terjangkau siaran dari kawan-kawan dari LPP RRI, nah itu tadi. Jadi itulah manfaat atau tujuannya kenapa harus ada LPPL. Jadi meminimalisir keterisolasian informasi masyarakat. Oke, Pak Rey, seberapa urgent itu dilakukan sekarang? Atau itu harus ada? Kalau melihat perkembangan sekarang? Melihat perkembangan itu sebenarnya wilayah barat, kita berharap ke depan melalui KPID dan Kominfo di provinsi dan kabupaten, khususnya wilayah Kabupaten Sarojan, itu pemerintahan daerah melalui Kominfo tentunya harus membuat sebuah LPPL, karena di sana wilayah terluar dan tertinggal seperti itu. Karena di sana masih belum, kita berharap karena keterbatasan anggaran kita pun, ya kita berharap ada dorongan dari pemerintah provinsi, dinas Kominfo provinsi dan kabupaten di Sarojan. Karena itu sangat, menurut hemat kami sangat penting, karena wilayah sana juga mengenai informasi tentang pembangunan pemerintahan, kegiatan kepala daerah, termasuk DPR dan
berkaitan juga dengan hal-hal objek wisata, ekonomi yang perlu dibangun seperti itu, dan hal-hal lain penting lainnya yang kami berharap ke depan itu bisa terrealisasi. Oke, menyambung dari yang Pak Wakil Ketua katakan tadi, bahwa ada daerah-daerah tertentu yang sulit untuk dijangkau. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, ada pendapat bahwa di daerah yang seperti Bapak katakan itu, mereka untuk akses informasi dari luar Kalimantan Tengah itu mereka malah lebih cepat dapatnya, karena mereka menggunakan satelit, mereka menggunakan parabola, mereka menggunakan digital. Tetapi informasi tentang Kalimantan Tengah sendiri itu bahkan mereka kurang, belum maksimal. Ya, Seperti apa Pak? Karena kan mereka menggunakan parabola nih, mereka bisa mengakses dari luar negeri, bahkan dari luar Kalteng bahkan. Nah, yang untuk Kaltengnya sendiri, bagaimana KPID teman-teman ini mendorong sehingga yang kelokalan ini bisa muncul di depan? Bisa artinya tersebar dan tersampaikan ke. Contoh penerimaan BLT, mungkin kalau di luar mereka tahu, oh di Jakarta, di Jawa ini segala macam mereka menerima BLT, tetapi untuk di daerah mereka sendiri itu malah mereka lambat, gue sinyal dulu, nyari dulu di sinyal di mana nih. Iya, jadi meneruskan tadi seperti disampaikan Pak Wakil Ketua dengan Priyadi, tentunya kemudian ini menjadi sangat penting ke depan dengan semangat membangun penyiaran di Kalimantan Tengah ini agar informasi itu tersampaikan. Tentunya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan-kegiatan kepala daerah, pemerintah DPRD, dan konten-konten lokal lainnya seperti itu. Jadi kenapa hanya kita sering melakukan diskusi dan pendekatan secara hukum, secara normatif kepada kawan-kawan lembaga penyiaran swasta. Memang banyak hal faktor secara operasional itu kos yang dikeluarkan untuk pemenuhan konten lokal itu memang cukup tinggi. Jadi, tetapi kalau dengan terbantunya kita media-media lokal daerah, sehingga nanti bagaimana ini dioptimalkan ke depan, bahwa ini bisa masyarakat itu dengan cepat menerima informasi. Ada pemerataan informasi. Nah itu yang penting, karena kita tentu kalau di daerah itu seperti misalnya taruhlah wilayah Seroyan atau beberapa kecamatan, kalau harus menunggu media yang secara konvensional, itu siang baru dapat informasi. Tapi kalau secara online digital ataupun yang sifatnya kelokalan, tentunya ini melalui jaringan-jaringan itu cepat disampaikan, dan pemerintah juga terbantukan secara informasi, dan masyarakat juga tentunya punya penilaian tersendiri. Kalau menurut Pak Wakil sendiri, seberapa besar sih Pak peran dari penyiaran itu, KPID sendiri, untuk mendorong yang namanya program pembangunan di Kalteng? Seberapa urgent juga? Ya, seiring dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Itu kan juga memerlukan banyak hal, semua saling berkaitan. Misalnya, ya dari aspek penyiaran pun cukup berperan, gitu kan. Ya kita melalui lembaga penyiaran, baik dia di swasta maupun di pemerintah daerah. Jadi masyarakat yang tadi disampaikan bahwa dia tahu orang menerima BLT di luar daerah, tapi daerahnya belum. Nah sekarang ya fungsi dari harus dorong. Bahwa misalnya seperti ini, lembaga penyiaran berlangganan, TV kabel gitu, yang umumnya sudah memang ada di banyak di daerah ini, di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Nah kita pun tetap mendorong dia selain meredistribusi siaran yang dia terima dari siaran satelit, dia pun harus memiliki channel lokal untuk mengelola siaran, mengelola program siaran yang diproduksi in-house istilahnya, diproduksi sendiri atau memang dari daerah lain. Mungkin dia bisa bersindikasi misalnya sesama operator TV kabel itu yang memang sudah dilakukan oleh kawan-kawan beberapa lembaga penyiaran berlangganan TV kabel yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi mereka bersindikasi dalam hal siaran, artinya siaran kerjasama, misalnya ada dari Panglabun, kemudian dari Moratele atau Raya atau dari Barito Utara, misalnya mereka melakukan siaran secara bersama gitu.
tukar informasi. Nah, jadi kemudian kita pun tetap mendorong mengharapkan juga dari pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan juga kan. Sebenarnya kalau ditanya apakah KPID ini ada, apa kontribusinya? Sebenarnya ada. Kami pun ada beberapa waktu lalu juga lagi merancang satu ya, kalau memang ini sebenarnya berkaitan dengan peraturan daerah yang berkaitan dengan tata kelola dari televisi siaran pertelevisian di Kalimantan Tengah. Sebenarnya ada, sudah kita rancang. Artinya dengan tata kelola lembaga penyiaran baik TV maupun radio ini ya, itulah mungkin ya bisa dikatakan berkontribusi sedikit lah berkaitan peningkatan pendapatan daerah berkaitan dengan tata kelola lembaga TV atau penyiaran di Kalimantan Tengah. Oke, ketika teman-teman KPID sendiri terus mendorong yang namanya TV kabel, TV berjaringan berlangganan di daerah untuk mereka berproduksi, berarti di situ kan ada guliran ekonomi kreatif di dalamnya, Pak. Harusnya kita semua menyadari dan sadar bahwa ketika peluang itu dibuka, mereka bisa berkreasi. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana agar teman-teman ini berkreasi itu bisa bebas dalam tanda kutip, terbatas, sesuai dengan kitab yang kita punya selama ini. Pedoman perilaku penyiaran P3 dan standar program siaran SPS. Saya sendiri sampai ribet, karena ini kan yang menjadi pedoman kita sebagai insan penyiaran. Nah, seperti apa, Pak? Jadi mereka tetap bisa berproduksi, mereka bisa mengeluarkan kreasinya, tetapi terbatas. Karena jujur, kita melihat di media sosial, karena itu memang sementara bukan ranahnya KPID untuk nge-print itu tayangan-tayangan yang banyak kita lihat tidak sesuai dengan standar ini. Saya ambil contoh, ketika ada kecelakaan, ada darah, masyarakat dengan biasanya nge-share itu kemana-mana. Tapi kalau kita diundang suntik itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Ada editor, banyak lapis-lapisnya yang harus kita patuhi. Bagaimana? Ya, Bebas terbatas, Pak. Bebas terbatas ya, jadi menarik sekali berbicara tentang penyiaran secara keseluruhan. Kalau mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, di sana ada diatur bagaimana lembaga penyiaran itu mematuhi normatif, secara normatifnya, ketentuan-ketentuan yang ada di sana. Nah, ketika itu dijalankan sesuai prosedur, maka kepercayaan publik terhadap media itu tentunya mendapatkan sebuah nilai positif. Nah, tetapi ketika media ini memvulgarkan ataupun tidak berdasarkan ketentuan ini, maka terkesan bahwa media ini bebas tanpa tanggung jawab seperti itu, dan dampaknya juga tentu akan kepada media itu sendiri. Nah, dalam hal ini banyak hal yang kita cermati dan kita tegur seperti itu melalui KPI pusat maupun kita di KPI di daerah. Apalagi pemberitaan tentang terorisme, peliputan seperti itu, yaitu tentunya harus ada ketentuan yang harus ditaati seperti itu. Nah, sehingga bagaimana dan juga mengenai hal-hal hoak itu seperti itu juga sangat penting sekali kerjasama antara KPI, kepolisian daerah, dinas kominfo, yang di dalamnya tentang cyber ini juga penting, karena tugas kita bersama bagaimana sebuah informasi itu memang baik adanya dan itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Tentu ketika media melaksanakan dan mengimplementasikan seperti apa standar program siaran yang baik, perilaku dalam bersiaran itu seperti apa, tentu ini akan menjadi nilai lebih seperti itu terhadap media. Nah, dan kita berharap Kalimantan Tengah ke depan malah menjadi lebih baik lagi seperti itu. Apalagi ini kita dekat dengan ibu kota negara, tentu variasi program
program nanti jelas akan mengangkat konten-konten daerah. Dan konten daerah ini juga ada hal yang memang misalnya ketika liputan tentang membuat sebuah cerita tentang Manganyau seperti itu, tentu kan ini kan potong-potong seperti itu, tapi itu kan ada di blur seperti itu nanti. Ya ini kan ke depan akan berkembang seperti itu. Bagaimana? Jadi sosialisasi dari KPID juga ini yang harus masif ini untuk mensosialisasikan kita ini. Ya. Saya nyatakan ini kita karena pedoman kita di situ. Ya memang dalam hal penyelenggaraan penyiaran memang kita selalu mewajibkan gitu kan kawan-kawan dari lembaga penyiaran yang khususnya mereka yang memproduksi sendiri gitu kan berkaitan dengan program-program siarannya memang sudah diatur dalam P3 dan SPS. Nah, itu banyak hal yang diatur. Selain juga berkaitan dengan apa sih program tayangan yang diinginkan, kemudian apa yang menjadi produk jurnalistik seperti itu. Kaidah dan dia tidak melanggar kaidah-kaidah jurnalistik. Yang lebih utama adalah lembaga penyiaran yang memiliki produksi in-house gitu kan yang tidak jadi, maksudnya dia produksi sendiri. Memang kita tekankan adalah harus memiliki sensor internal. Nah itu yang sangat penting karena kadang-kadang kalau tidak diawasi baik dari manajemen maupun dari para penanggung jawab atau penyelenggara penyiaran itu ya memang disitulah kadang-kadang bisa kecolongan. Makanya kita selalu tekankan bahwa harus ada sensor internal, tidak hanya produksi asal tayang saja, editing dan lain sebagainya. Nah itu memang harus melalui satu proses dan yang memang betul-betul orang yang memahami berkaitan dengan sensor internal. Nah kemudian tayangan-tayangannya pun ya tidak bersifat sara seperti itu sudah diatur dalam P3 SPS. Kitab itu sudah cukup jelas sebenarnya. Kemudian bagaimana implementasinya Pak di lapangan selama ini kalau teman-teman lihat? Masih adakah mungkin yang masih agak-agak melenceng? Kalau di media sosial oke lah ya kita susah untuk yang namanya mengkip itu, tetapi yang untuk lembaga resmi di bawah naungan teman-teman KPID Pak. Benar, kalau lembaga penyiaran swasta, televisi kita melihat sampai hari ini cukup baik. Hanya saja lembaga penyiaran swasta khususnya radio ada beberapa penyiar yang menurut ketentuan itu banyak hal yang dilanggar, seperti misalnya ketawanya berlebihan seperti saat bersiaran dan banyak hal ya Pak Ming, karena kita itu di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ada alat pemantau seperti itu. Jadi yang kita pantau itu secara live. Tentu sekarang ditambah lagi era digital ini kita secara streaming juga kita pantau seperti itu. Dan yang menjadi menjadi PR ke depan bahwa ini ada sebuah dukungan yang secara optimal lagi dari pemerintah provinsi. Tentu kami dari KPID itu sangat artinya bagaimana mensinergiskan antara program-program dari kepala daerah, tentunya seperti itu, dan untuk apa sih yang perlu dilakukan dalam menumbuhkan ekonomi penyiaran seperti itu, seperti yang semangat tema dari Hari Penyiaran yang ke-88 kemarin. Nah, jadi itu yang banyak kami temui dan sering juga kita tegur secara lisan, tentu karena ada tahapan dalam proses pemberian sanksi. Itu yang paling sering adalah radio, sampai hari ini itu adalah radio. Kalau televisi ya kami melihat cukup bagus, hanya saja tentu nanti variasi program yang perlu juga nanti dikembangkan seperti itu. Kalau untuk menurut Bapak berdua untuk nilai kelokalan sendiri berapa persen yang dimiliki oleh televisi kita di Kalteng? Atau kalau masih kurang jauh dari harapan atau seperti apa? Ya. Kalau TV nasional kita sangat sedikit Pak untuk tayangan. Kalau bicara tentang penyiaran televisi hanya ada beberapa lembaga penyiaran yang berbadan hukum daerah, berbadan hukum lokal masuk kita. Kecuali yang beberapa lembaga penyiaran yang memiliki jaringan. Jadi sistem stasiun berjaringan namanya. Jadi ya memang sebagaimana ketentuan bahwa lembaga penyiaran yang berjaringan itu wajib minimal
10% untuk minimal serendah-rendahnya 10% untuk memproduksi atau menayangkan. Nah, tayangan yang bersifat lokal daerah gitu kan, maksudnya yang produksi sendiri di daerah. Dengan jam tayang prime time dong Pak. Ya, dengan biasanya kita dikasih nih jam tengah malam jam 2 jam 3. benar. atau subuh gitu ya. Memang itulah memang kendala kita. Namun kadang-kadang kawan-kawan dari lembaga penyiaran karena banyak momen dan program-program lain yang memang lebih eksklusif mungkin seperti itu ya, itu kadang-kadang jadi alasan gitu kan. Namun kita tetap terus mendorong kawan-kawan, dan harapan kami juga ya jangan tayangan yang itu saja gitu kan, artinya variasi sistem rerun memang harus variasi. Jadi harapan kami bahwa tolonglah kawan-kawan yang berada di daerah ya diberi kewenangan untuk produksi sendiri ya, namun tetap selektif gitu kan. Ya memang contoh ada beberapa lembaga penyiaran yang sudah memproduksi, namun dia masih dalam program jurnalistik gitu, program berita. Tapi kalau hal-hal lain gitu kan ya memang masih belum, karena ya keterbatasan SDM. Kita memahami hal tersebut karena lembaga penyiaran itu masih belum memiliki yang SDM yang yang tetap skill di bidangnya lah ya. Jadi yang masih terbatas. Apa yang dilakukan oleh teman-teman KPID untuk mendorong itu sehingga nanti seperti Bapak katakan tadi bisa muncul SDM yang qualified untuk membuat program, untuk membuat produk. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mendorong percepatan itu? Ya, jadi ke depan kita memfasilitasi mungkin teman-teman kita benar. narasumber ngambil dari mana, ngajarin teman-teman di lokal atau seperti apa jemput bolanya? Jadi memang di tengah pandemi ini banyak hal yang berubah seperti itu, baik bagaimana memberikan sebuah pengembangan SDM, pelatihan yang dulu secara tatap muka bertemu, sekarang itu hampir semua dilakukan dalam kehidupan baru via Zoom meeting seperti itu ya Pak. Siapa tahu nanti KPID membuat lomba, membuat tayangan menarik tentang ABC, tapi kan melalui aplikasi tayangannya kan tidak menutup kemungkinan itu. Ya, jadi kami akan ke arah sana ke depan dengan beberapa hal yang nanti di akhir tahun ketika ini sudah bisa terrealisasi dengan baik, pengembangan SDM itu melalui pelatihan-pelatihan secara singkat, baik sekolah P3 SPS, bagaimana mendorong ekonomi penyiaran, bagaimana SDM ini dikembangkan secara online seperti itu, dan memang benar tentu narasumber itu yang diambil dari luar, tapi kan via Zoom kan sudah sekarang menjadi lebih mudah seperti itu. Dan di akhir tahun mungkin kalau memang memungkinkan ketersediaan sebuah anggaran untuk melaksanakan anugerah penyiaran seperti itu ya Pak. Jadi itu juga penting, memberikan reward kepada lembaga-lembaga penyiaran baik swasta, televisi maupun radio seperti itu. Jadi itu yang akan kita coba lakukan ke depan. Dan mengenai digital ini memang sangat kompleksitas dan berbicara itu sangat menarik sebenarnya. Karena digital itu ada dua, mengenai digital penyiaran, tentang multimedia digital, tentang ekonominya. Jadi itu sangat menarik lah seperti itu. Bahasannya tentang digital ini seperti Bapak katakan tadi menarik, karena kemungkinan besar orang mengatakan digital itu ya alatnya digital. Pemahamannya padahal yang sistem Bapak itu. maksud ini kan sistemnya juga digital. Sangat banyak ketika kita switch off nanti sudah diberlakukan di 2022 ya Pak. Benar. Kita beralih ke digital. Nah mungkin ini nanti akan menarik juga ini bahasan tentang dunia digital. Karena orang berpikir kan TV-nya udah digital. Benar. Hanya mungkin sampai di situ, apa sih digital? Oh, TV-nya lebih bagus tayangannya, suaranya. Nah, yang lain-lainnya ini kayaknya banyak ini yang ingin disampaikan oleh Pak Rai. Oke, sebelum ke situ atau next kita bahasannya ke situ, yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana teman-teman KPID ini membuat penyiaran ini menarik gitu loh di masyarakat Kalteng khususnya, karena kan tadi Pak Ming juga mengatakan, Pak Wakil Ketua, bahwa di tempat kita agak-agak kurang untuk yang SDM yang
qualified di bidang dalam tanda kutip penyiaran, di bidang produksi dan di bidang hal-hal konten-konten isi. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman sehingga masyarakat Kalteng khususnya itu lebih tertarik lagi di industri penyiaran? Ya benar. Silakan, saya membantu. Ya, baik. Dilarang berebut. Ada itu jatahnya. nanti situ. Ini memang Biar familiar gitu loh Pak, Jadi, penyiaran iya. ini. Jadi orang nggak tahu cuman LPP yang di sebelah misalnya. Iya, Penyiaran ini benar. suatu industri. Jadi artinya penyiaran itu tidak hanya menarik tetapi juga sehat ya seperti itu. Jadi sehat itu dalam hal standar program siarannya. Saya kira nggak kena seperti itu. pandemi COVID. Jadi, bukan ya. Oke. jadi kriteria penyiaran saya, penyiaran yang menarik itu juga didukung bagaimana menumbuhkan sebuah SDM di industri penyiaran itu melalui program-program seperti magang, seperti itu pelatihan singkat ya Pak Ming, atau seperti di Jawa Tengah itu ada pendidikan dan pelatihan multimedia, ahli multimedia. Jadi hampir Magang pelatihannya kemana Pak kalau di Kalteng Pak? oh iya, kalau di Kalteng Atau di Palangkaraya kemana Pak ini? iya benar. Mungkin ada bocoran dari teman-teman ketika membuat program seperti ini sudah tahu ini bakalan kesini nih magangnya. Atau Iya kemana? benar. Jadi sebenarnya kita di Kalimantan Tengah termasuk pertumbuhan penyiaran cukup bagus dan terus berkembang hingga hari ini. Nanti tidak hanya media pemerintah khususnya kayak seperti TVRI, RRI, tempat magang, tetapi juga tempat swasta, media swasta seperti itu. Misalnya salah satu di Jurnal TV, di Rumah Betang, Dayak TV, Camar TV, dan mungkin juga bisa saja dibuatkan kerjasama dengan mendatangkan dari profesional dari pusat seperti itu. Dan ini kan tugas kita juga bahwa bagaimana bekerja sama lintas lembaga, baik seperti lembaga penyiaran, seperti dengan pemerintah daerah juga. Jadi ini tanggung jawab bersama lah seperti itu. Jadi tidak hanya KPID dalam indeks membangun sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia penyiaran, tapi semua stakeholder seperti itu. Jadi itu yang bisa barangkali bisa dikembangkan. Jadi melalui pelatihan-pelatihan singkat. Kalau dulu kita hampir tiap tahun ya Pak Wakil Ketua mengirimkan beberapa peserta untuk sekolah P3SPS di KPI Pusat. Cuman karena di tengah pandemi terbatas seperti ini, itu dilakukan via Zoom meeting dan juga terbatas kan seperti itu dalam Zoom meeting. Tapi kita berpikir bagaimana mengoptimalkan media lokal yang cukup kompatibel dan juga tidak kalah secara profesional dan skillnya tidak diragukan lagi. Jadi banyak hal yang nanti kita akan kembangkan seperti itu. Bagaimana membuat masyarakat Kalteng ini tertarik dengan dunia penyiaran, Pak? Seperti saya katakan bahwa dunia penyiaran itu adalah sebuah industri. Mungkin saat ini teman-teman di luar sana kurang aware kali ya dengan penyiaran mungkin karena juga masih terbatas tempatnya. Ya. Tapi kalau kita melihat di luar Kalteng sendiri itu sudah menjadi suatu keniscayaan dan kebutuhan. Benar. Jadi kita melihat seperti ini. Jadi saking cepatnya perkembangan ini, apalagi di 4.0 ini, Ya. ini juga berkaitan dengan bagaimana sih kaum milenial ini melihat penyiaran itu harusnya menjadi lebih menarik dan sehat seperti itu. Nah ini tugas bersama, salah satunya dunia kampus, dunia termasuk juga lembaga penyiaran secara tersendiri melihat ini. Ayo kita bersama-sama dengan pemerintah daerah ini mensupport salah satunya agar tidak banyak hoak-hoak, karena orang kan suka men-share berita yang tidak sebenarnya tidak akurat seperti itu, dan itu banyak hal sering hoak seperti itu. Nah ini yang maksud kami tugas bersama seperti itu agar isi sebuah
siaran, isi sebuah lembaga penyiaran dalam industri itu SDM-nya menjadi unggul dan baik, seperti yang diinginkan oleh visi misi dari Presiden dan juga Pak Gubernur, bagaimana SDM ini menjadi yang berkualitas di Kalimantan Tengah, seperti itu, khususnya di sektor penyiaran dan ekonomi penyiaran, seperti itu ya Pak Amir. Jadi itu yang bisa kita lakukan saat ini, dan ke depan juga tentu ini akan terus kita kembangkan seperti itu. Saya bergeser ke Pak Wakil. Bagaimana Pak untuk dari teman-teman KPID ini untuk membina para kreator agar mereka yang kreatif ini nggak kebablasan? Karena di media sosial kita lihat kan banyak suka-suka hati semua diposting, semua dibikin tanpa itu tadi kembali ke rambu-rambu itu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman KPID ke depan? Ya memang kalau bicara tentang konten-konten kreator dan lain sebagainya, ya memang kita serba sulit sekarang di kondisi seperti saat ini gitu, karena begitu gencarnya atau begitu canggihnya peralatan yang digunakan dalam hal untuk produksi yang berkaitan dengan audio visual. Malah lebih cepat mereka. Ya, malah lebih cepat. Kadang-kadang anak-anak kecil pun sekarang sudah mahir gitu kan, jadi memang kadang-kadang sudah di luar batas batas kemampuan kita. Sementara begitu canggihnya alat itu yang memudahkan semua orang. Kalau dulu kan orang di dunia pertelevisian atau ya radio, dia membutuhkan peralatan yang banyak untuk proses editing, untuk memproduksi satu kemasan atau satu paket tayangan atau audio visual yang menarik. Nah sekarang dengan modal gadget atau smartphone canggih pun dengan aplikasi yang canggih juga ya sudah memudahkan orang. Nah kadang-kadang memang ya harus kita akui ada juga yang lebih bagus sebenarnya. Nah untuk membina ya memang kita ya berusaha lah, artinya mengharapkan juga kawan-kawan yang memiliki jiwa kreativitas yang tinggi dalam hal kreasi atau kreator itu ya mungkin bisa juga sharing gitu kan. Dia punya ide dan kawan-kawan lembaga penyiaran pun welcome, terima atau seperti apa ya mungkin mekanismenya nanti ya, bisa dalam bentuk kerjasama, mungkin ada pihak ketiga yang dapat membantu bola, Pak, gitu. ke sekolah-sekolah mungkin nanti untuk sosialisasi seperti ini loh, menciptakan yang sesuai standar yang tidak boleh dilakukan. Ya memang kita ada juga kegiatan seperti itu beberapa tahun yang lalu ya sebelum masa-masa pandemi, namun ya karena musibah ya artinya bencana alam yang terjadi seperti itu memang sudah terbatas gitu kan, agak susah. Jadi kita ya mengharapkan mereka pun bisa apa namanya ya kreativitasnya sendiri gitu kan, karena memang materi atau bahan-bahannya pun sudah mudah digunakan. Namun ya memang banyak juga sih dalam tanda kutip Sepertinya juga pandemi ini malah wadah mereka Pak untuk membuat sesuatu itu. Yaitu tadi tanpa mengetahui rambu-rambu semua diposting, apa yang bisa diposting posting, bahkan ranah pribadi pun diposting. Oke. Untuk ke depan program yang sudah dirancang oleh teman-teman dan yang akan dijalankan, terlebih kita untuk mendorong, membantu yang namanya pembangunan di Kalteng melalui penyiaran Pak. Jadi sangat kompleksitas ya seperti itu. Secara keseluruhan kita melihat dan yang sudah kita lakukan itu pembinaan khususnya di lembaga penyiaran, dan ke depan juga tentu konten-konten kreator meskipun itu masih dibuatkan sebuah regulasinya dalam undang-undang revisi penyiaran yang baru, tetapi juga ketika mereka ini dilakukan pembinaan mendahului sebuah regulasi ya agak repot juga katanya Pak. Agak repot juga seperti itu. Tetapi kalau untuk kebaikan sebuah bangsa dan negara dan termasuk menumbuhkan sebuah SDM yang baik, tentu konten kreator ini tidak salah dong istilahnya kita memberikan sebuah wejangan yang ini tentu juga akan dipakai nanti seperti itu P3SPS ini. Dan yang kedua, kita sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi, tentunya dalam hal ini Pak Gubernur Kalimantan Tengah Pak Haji Sugianto Sabran yang cukup banyak membantu kita KPID hingga hari ini, termasuk mensupport anggaran
termasuk melalui Dinas Kominfo dan pemerintah juga DPRD provinsi juga sangat membantu kita. Dan kita berharap ke depan ini lebih dioptimalkan lagi untuk mempersiapkan seperti apa digital, membangun basis data, ketersediaan informasi, dan ini bisa tersampaikan ke daerah-daerah di Kalimantan Tengah seperti itu. Karena melalui tayangan suara dan gambar itu adalah yang paling masif kalau Benar. dalam tanda kutip merubah mindset Iya, benar. masyarakat, menggiring opini juga Pak. Oh, iya, siap. Oke, Pak Wakil, Iya. silahkan ditambahkan. Karena kita sudah berada di penghujung statement closing. Oke. Ya, baik, berkaitan dengan kesiapan kita memasuki sistem gitu kan, yang tadi sudah disebutkan mengenai ASO, analog switch off, yang mungkin akan diluncurkan pada tahun 5 November tahun 2022 itu, dan kita pun berharap Suka tidak suka. ya, Siap. dengan adanya digitalisasi khususnya penyiaran baik televisi maupun radio di Provinsi Kalimantan Tengah ini juga dapat berkontribusi dalam hal untuk menyampaikan atau memberikan informasi yang memang benar-benar kepada masyarakat, khususnya juga tadi belum sempat disebutkan berkaitan dengan food estate. Nah, itu sebenarnya itu program pemerintah baik pusat maupun untuk Provinsi Kalimantan Tengah, karena kita menjadi lokasi gitu kan ya berkaitan dengan food estate tersebut. Jadi harapan kami juga lembaga penyiaran baik televisi maupun radio juga turut serta Mensosialisasikan itu. mensosialisasikan, Secara juga masif pastinya. memproduksi atau memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan manfaat atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan atau penyelenggaraan food estate di semua bidang gitu. Jadi harapan kami juga lembaga penyiaran berperan di situ. Sehingga informasi itu tidak hanya menjadi kita yang ada di daerah dekat dengan food estate, Termasuk, tapi di daerah yang jauh juga. termasuk mengembangkan digital market seperti itu. Itu yang juga sangat penting dalam seperti yang disampaikan Pak Wakil Ketua dalam pengembangan food estate itu. Apa yang perlu disiapkan oleh daerah melalui KPID dan teman-teman lembaga penyiaran? Ya tentu harus menyiapkan sebuah ketersediaan sarana prasarana tentang digital market untuk memasarkan seperti itu pertumbuhan ekonomi digital, dan tidak hanya digital penyiaran seperti itu, tapi digital market pun juga penting dikembangkan. Sepertinya Pak Koordinator ini nggak sabar ingin membahas di sesi selanjutnya masalah digital ini Pak. Nanti next kita ada sesinya Pak. Tenang. Siap. Lagi Pak. Pak Ming ada yang belum Silakan, Pak Ming. disampaikan? Ya, baik, berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik televisi maupun radio. Kita selalu televisi dan radio karena memang ranah kita. Kita diberi sebagai wasit tadi, semprit-semprit terus tadi katanya kan, televisi maupun radio. Jadi ya beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan legalitas yang pertama. Nah, ada juga sih lembaga penyiaran yang walaupun sudah memiliki legalitas, tapi dia kadang-kadang karena sedikit kelalaian atau terlena, padahal itu ada batasan waktu. Misalnya untuk televisi itu 10 tahun, ya. Kemudian untuk radio masa berlakunya adalah 5 tahun. Nah, itu kepada kawan-kawan juga lembaga penyiaran tolong diperhatikan juga berkaitan dengan ketentuan administrasi dari legalitas tersebut, karena saat ini ya dilakukan by system. Kadang-kadang sistem bisa memotong sendiri atau begitu batas waktunya, karena ada ketentuan yang harus dibatasi. Misalnya 6 bulan sebelum masa berlaku habis, kalau tidak diperbaharui, itu bisa otomatis akan dipotong atau dihentikan oleh pemerintah dalam hal ini kan, oleh sistem gitu kan. Nah, itu jadi harapan kami ya tolong diperhatikan legalitasnya, dan juga kalau harapan kami yang lain juga bahwa program-program siaran yang memang yang harus bermanfaat lah, bermanfaat, kemudian siaran yang sehat sehingga ya masyarakat pun dapat memperoleh informasi yang benar gitu. Jadi tidak selalu mendapat atau sehari-hari selalu mendengar atau melihat berita-berita yang hoax atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, Pak Koordinator terakhir closing statement. Baik, jadi kita dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berharap bahwa ke depan melalui pemerintah daerah juga, melalui lembaga penyiaran juga, bagaimana bersama mensukseskan pengembangan SDM,
tentunya mendorong juga untuk mensukseskan Pod Estate dan ekonomi digitalnya, dan kita berharap ini bisa terrealisasi dengan baik dengan dukungan semua pihak stakeholder terkait. Itu yang menurut kita penting dilakukan ke depan seperti itu. Sesuai juga dengan tema penyiaran kemarin sebagai pendorong kegiatan pasca pandemi juga. Benar. Oke. Terima kasih kepada Pak Wakil Ketua, Siap. sudah hadir juga Pak Koordinator berbagi pada malam hari ini. Next time kita akan ketemu lagi dengan bahasan seperti yang diungkapkan oleh Pak Koordinator tadi, digital. Seperti beliau sangat penasaran, nanti Pak kita ada segmen selanjutnya. Siap. Oke, kepada kedua narasumber saya terima kasih sudah hadir dan berbagi pada malam hari ini, mensosialisasikan seperti apa lembaga penyiaran, seperti apa penyiaran pada saat ini. Dan melalui penyiaran juga kita harapkan semakin maju Kalteng sendiri. Oke, amin. Pemirsa, seperti yang diungkapkan oleh narasumber tadi, dapat saya simpulkan, Kalteng memiliki konten yang baik. Kemudian Kalteng berbicara baik melalui penyiarannya. Kemudian akan lahir konten-konten yang baik, juga kreator-kreator yang baik, dan menjadikan ekonomi kreatif tumbuh di Kalimantan Tengah, khususnya melalui penyiaran. Pemirsa, akhir kata saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.